Ini adalah jajanan pembuka buka puasa. Bubur-bubur atau jenang-jenang ini juga memiliki peran di dalam Wali Songo berdakwah ke Jawa, ya. Jenang sungsum atau bubur sungsum, ya, tepung ketan yang kemudian diisi dengan gula Jawa, kemudian dibulat-bulatkan. Ini melambangkan satu kesatuan, walaupun berbeda-beda dari jumlah granulnya ini mungkin berbeda-beda. Jadi ketan itu sendiri kalau dalam bahasa Jawa atau mungkin kalau di daerah lain, di daerah Sumatera itu sering disebut dengan pulut, ya. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Widya di Reco Buntung Channel. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makanan khas Jawa yang memiliki filosofi. Dan kesempatan hari ini saya ada di Gria RB Resto. Nah, makanan apa yang akan saya hadirkan untuk pemirsa? Nanti kita ikuti sama-sama, ya. Dan yang pasti saya selalu berharap pemirsa semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga suasana hatinya selalu oke. Ikuti saya, ya. Nah pemirsa, saya masih berada di Gria RB Resto, ya. Dan makanan apa yang akan saya sajikan di kesempatan kali ini? Ini adalah jajanan pembuka buka puasa. Tetapi jajanan ini selain enak rasanya tentu, ya, ini memiliki satu filosofi juga. Nah, apakah itu? Nah, di sini ada bubur ketan hitam, ya, atau jenang ketan ireng kalau dalam bahasa Jawanya, ya. Kemudian ada juga bubur sungsum dan juga jenang grendul, ya. Ini semuanya memiliki satu filosofi. Nah, di samping rasanya memang sedap, ini memiliki satu sejarah. Jadi yang namanya makanan atau jenang-jenangan atau bubur-buburan gitu, ya, itu masuk ke sudah ada, merupakan makanan khas Jawa, ya, yang ada pada saat sebelum agama Hindu masuk ke Indonesia, dan itu ada di abad ke-4 Masehi, ya. Dan dulu bubur-bubur atau jenang-jenang ini juga memiliki peran di dalam Wali Songo berdakwah ke Jawa, ya. Nanti kita akan kupas satu persatu dari bubur yang dihadirkan ini memiliki filosofi seperti apa gitu, ya. Nah pemirsa, tapi sebelumnya jangan lupa, ya, like, comment, subscribe dan juga share, ya, agar kami lebih semangat lagi untuk menghadirkan makanan-makanan khas dan yang mungkin juga memiliki filosofi atau nilai-nilai yang luhur di dalam kehidupan orang Jawa, ya. Baik, satu persatu kita akan bahas. Yang pertama adalah jenang sungsum atau bubur sungsum, ya. Bubur sungsum ini terbuat dari tepung beras. Bubur sungsum memang dari warnanya putih, kemudian juga ada curuhnya kalau orang Jawa bilang, atau kincanya itu, atau kuahnya itu dengan gula merah, ya. Nah, putih di bubur sungsum ini memiliki arti dia adalah diibaratkan sungsum. Sungsumnya atau yang ada di tulang belakang, ya, kalau dalam anatomi tubuh kita itu memiliki arti selain putih itu sendiri memiliki arti suci, ya. Dan sungsum ini diibaratkan atau disimbolkan sebagai satu kekuatan. Jadi di tradisi orang Jawa sendiri itu bubur sungsum ini sering juga disajikan ketika orang memiliki hajatan menikahkan atau pernikahan, ya. Nah, biasanya orang Jawa itu kalau memiliki hajatan pernikahan
itu berlangsungnya ewoh ataupun apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ewoh itu ya hajatan itu ya, hajatan itu jadi dari mulai ngedeke tarup ya, kemudian ngedeke tendo atau mendirikan tenda dan tarup gitu ya. Pokoknya segala macam kegiatan yang berkaitan dengan acara pernikahan itu biasanya kalau orang Jawa zaman dulu itu dilakukan secara gotong royong bersama tetangga-tetangga. Nah, nanti di akhir acara itu pasti akan dihadirkan bubur sungsum ini yang memiliki arti bahwa mengembalikan tenaga dan kekuatan orang-orang yang sudah membantu hajatan yang dilaksanakan. Dan konon ceritanya salah satu kru kita juga nih yang bercerita memang benar pernah ikut jadi kepanitiaan pernikahan gitu ya, memang capek sekali. Nah, ketika acara pembubaran panitia itu disuguhkanlah bubur sungsum ini, dan ternyata setelah mengkonsumsi atau memakan bubur sungsum ini memang seperti tenaganya pulih kembali gitu ya. Entah itu mitos, entah apa gitu, tapi yang pasti ada orang-orang yang merasakan seperti itu. Nah, selain hajatan orang pernikahan, dulu orang melahirkan itu juga ada acara yang mempergunakan bubur sungsum ini. Barangkali kalau orang melahirkan itu juga tenaganya terkuras gitu ya. Jadi untuk memulihkan tenaga dan juga orang-orang yang membantu pada saat prosesi melahirkan ini juga ikut capek mungkin begitu ya ceritanya. Jadi bubur sungsum ini juga dihadirkan pada tradisi atau adat Jawa ketika orang melahirkan, setelah melahirkan ya. Nah, itu filosofi dari bubur sungsum. Dan juroh atau kincanya atau kuahnya ini terbuat dari gula merah. Ini melambangkan adalah ibaratnya seperti darah gitu ya, biar darahnya seger kembali dan kekuatannya benar-benar dari sungsum hingga darah-darahnya akan kembali oke lagi gitu ya. Nah, itu cerita tentang bubur sungsum. Baik, berikutnya adalah jenang atau bubur grendul ya. Bubur grendul ini dibuat dari tepung ketan ya, tepung ketan yang kemudian diisi dengan gula Jawa, kemudian dibulat-bulatkan ya, kemudian dicampur dengan tepung kanji ya, tepung kanji. Nah, ini juga memiliki makna. Grendul itu artinya bulatan-bulatan yang tidak hanya berjumlah satu ya. Dan ini melambangkan satu kesatuan, walaupun berbeda-beda dari jumlah grendulnya ini mungkin berbeda-beda, tetapi menjadi satu kesatuan ya. Dan kemudian dari tepung ketan itu kan, tepung ketan itu juga memiliki sifat yang lengket gitu ya, sifat yang seperti lem gitulah. Jadi ini artinya walaupun berbeda-beda tetap disatukan dalam satu wadah. Nah, itu makna dari jenang grendul ya. Dan ini berbeda dengan bubur candil atau jenang candil ya. Kalau jenang candil itu bahannya juga hampir sama, tetapi tidak dibuat bulat-bulat. Ini dibuat bulat-bulat karena memiliki makna, yaitu walaupun kehidupan itu seperti roda kehidupan jadi bulat gitu ya, itu diibaratkan bahwa seperti halnya roda yang bisa menggelinding, itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bubur ketan hitam. Bubur ketan hitam itu selain rasanya juga oke banget ya pemirsa ya, ini juga memiliki makna atau filosofinya tersendiri. Jadi ketan itu sendiri kalau dalam bahasa Jawa atau mungkin kalau di daerah lain, di daerah Sumatera itu sering disebut dengan pulut ya. Pulut itu sendiri dalam bahasa Jawa adalah getah ya. Dan getah itu memiliki sifat yang lengket gitu ya. Jadi diharapkan dari hadirnya bubur ketan hitam ini
akan menjadikan persaudaraan itu menjadi erat atau lengket gitu ya. Nah, dan di samping itu ada juga santannya. Ini menggambarkan warna putih ini adalah simbol yang namanya putih itu di mana-mana biasanya sering disimbolkan dengan kesucian ya. Jadi hubungan yang erat dan lekat, tapi tetap menjalankan kaidah-kaidah yang ada dan tetap menjunjung satu kesucian gitu ya pemirsa ya. Nah, ketiga bubur ini biasanya di bulan Ramadan itu juga dijadikan untuk takjil ya. Biasanya di beberapa masjid itu juga dihadirkan jenang grendul ini ya sebagai pembuka puasa. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi, juga menambah pengetahuan kita semuanya. Kita sama-sama belajar tentang filosofi makanan dan sejarah makanan di Jawa khususnya. Nah pemirsa, terima kasih kebersamaannya, terima kasih sudah mersani atau menyaksikan Reco Butung Channel untuk edisi kali ini. Dan selamat mempersiapkan buka puasa. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi, barangkali Anda kepingin ya untuk membuat ini atau membelinya, monggo silahkan untuk mencicipi atau menikmati sajian buka puasa dengan jenang-jenangan atau bubur-buburan. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ya. Saya Lydia, mohon pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng.